Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Great people, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan mengenai grow atau bertumbuh. Grow adalah bagian dari nilai-nilai yang akan kita hidupi dalam house of prayer. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kehidupan yang bertumbuh ke arah Kristus, yaitu memelihara kerohanian kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang percaya yang beranggapan salah tentang kekristenan. Bahkan mereka berpikir ketika mereka sudah percaya itu menjadi hal yang cukup dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka sudah melayani di suatu gereja, itu adalah pencapaian yang terbaik menurut mereka. Namun sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ketika kita percaya menerima Yesus, dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus adalah kehidupan kerohanian yang selalu bertumbuh ke arah Kristus. Artinya cara hidup kita, pola hidup kita, cara kita berpikir, cara kita menghadapi suatu masalah harus dengan kedewasaan rohani, yaitu dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Perubahan dari seorang anak kecil menjadi seorang yang dewasa, itulah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus adalah pertumbuhan rohani kita, harus dewasa rohani. Jadi untuk bertumbuh secara dewasa rohani itu tidak dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Itu membutuhkan proses yang panjang sehingga kita bisa menjadi dewasa rohani. Dan bahkan umur tidak bisa menentukan kita bagaimana kedewasaan rohani kita, tapi melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kita menjadi dewasa rohani. Itulah sebabnya kenapa kita harus tetap setia dalam berdoa, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam pujian dan penyembahan. Karena Tuhan sementara memproses kehidupan kita untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani. Orang yang berhenti untuk bertumbuh, orang yang berhenti untuk baca firman, untuk pujian, untuk penyembahan, untuk berdoa, dia akan mengalami kematian. Tidak akan ada lagi pertumbuhan dalam kehidupannya. Untuk mengalami pertumbuhan kerohanian, kita harus bisa mengerti tentang firman Tuhan. Kita harus bisa menangkap apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Pertumbuhan tidak akan bisa terjadi secara otomatis. Itu harus melalui proses yang ada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 poin. Ketika kita mau bertumbuh, kedewasaan rohani kita mau bertumbuh, yang pertama, kita harus mau dibentuk. Sadar atau tidak sadar, Tuhan sementara membentuk kedewasaan rohani kita melalui bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menghadapi masalah, bagaimana kita mengambil keputusan. Tuhan sementara membentuk kedewasaan rohani kita. Gambaran indah mengenai pembentukan kita bisa buka bersama-sama dalam Yeremia 18 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan menulis bagaimana seorang tukang priuk ketika membuat suatu bejana, ketika bejana itu rusak, dia membentuk kembali menjadi bejana yang lain yang dipandang indah oleh tukang priuk ini. Kita harus menjadi seperti tanah liat ini yang mudah untuk dibentuk. Ketika kita menghadapi suatu masalah, Tuhan sementara membentuk kita. Mungkin kita menghadapi suatu kerusakan dalam kehidupan kita, kita menghadapi suatu masalah, Tuhan sementara membentuk kita menjadi bejana yang indah, yang dipandang baik oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah teman-teman, bahwa setiap kegagalan, setiap masalah yang kita hadapi tidak akan membuat kita jatuh ke dalam kebinasaan, tapi ini akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kedewasaan rohani kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Jika kita bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan, kita harus menjadi seperti tanah liat. Mau seperti apapun Tuhan yang bentuk kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan hal ini akan membantu dan membawa kehidupan rohani kita semakin bertumbuh. Ketika kita bersedia untuk dibentuk dengan tangan Tuhan, kita harus menjadi seperti tanah liat ini yang mudah untuk dibentuk. Tetapi ketika kita memilih untuk tidak mau dibentuk oleh Tuhan, kita mengeraskan hati kita dan tidak mau dibentuk, kita akan mengalami suatu proses yang sangat panjang dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan merasa kita akan disakiti, dan akhirnya kita akan kecewa dengan Tuhan, dan akhirnya kita akan mulai mundur dari hadapan Tuhan. Dan sehingga kedewasaan rohani kita tidak akan bisa bertumbuh, malah
akan mengalami kematian. Seperti bejana yang rusak yang dikerjakan kembali menjadi bejana yang indah dan yang dipandang baik oleh seorang penjunan. Begitulah dengan kehidupan kita. Ini yang menjadi kunci, yaitu kita harus menyerahkan semuanya. Kita harus mau dibentuk dalam Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk hati kita. Hal ini berarti kita tidak boleh membangun kerohanian kita berdasarkan pemikiran kita, tetapi kita bangun kerohanian kita seturut dengan kehendak Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah mau melakukan firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu dirimu sendiri." Ayat 23, "Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin." Ayat yang ke-24, "Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya." Ketika kita mau bertumbuh, poin yang kedua, kita harus mau melakukan firman Tuhan, bukan hanya jadi pendengar saja. Kenapa melakukan firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pertumbuhan kedewasaan rohani kita? Rasul Yakobus memberikan contoh seperti orang yang bercermin. Ketika kita bangun pagi, ketika kita ingin keluar, pasti kita bercermin untuk memastikan diri kita ini baik, diri kita ini tidak ada kekurangan. Firman Tuhan akan menjadi cermin bagi kehidupan kita. Apakah ada yang salah dalam kehidupan kita yang harus kita perbaiki? Apakah ada yang kurang dalam kehidupan kita sehingga kita harus menatanya dengan rapi? Seperti orang yang bercermin, ketika dia bercermin, dia melihat rambutnya kurang rapi, harus dirapikan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi cermin dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, ketika firman Tuhan menegur kita, kita harus memperbaiki itu. Seperti kita bercermin, kita harus bisa melakukan firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, pertumbuhan, kedewasaan rohani kita akan semakin bertumbuh. Untuk itu kita benar-benar harus bisa melakukan firman Tuhan, harus bisa mengerti firman Tuhan agar kedewasaan rohani kita semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Biarlah nilai dari ground ini kita dapat melakukannya. Ketika kita mau bertumbuh, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mau dibentuk, dan yang kedua, kita mau melakukan firman Tuhan. Ketika kita mau dibentuk, serahkan semua kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengerjakannya. Dan yang kedua, biarlah kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai cermin dalam kehidupan kita untuk merubah apa yang kurang dalam kehidupan kita. Dan biarlah teman-teman yang mengikuti channel YouTube ini, Hope House of Prayer, bisa menghidupi nilai ground. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk menutupi firman Tuhan pada hari ini, saya akan berdoa buat kita semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan beri pada hari ini. Setiap rahasia firman Tuhan, terima kasih Roh Kudus telah membukakan bagi kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Ajar terus kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Kedewasaan rohani kami semakin hari semakin bertumbuh Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk selalu mau dibentuk oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap proses, setiap masalah, tantangan yang kami hadapi, kami percaya semua untuk menjadikan kami semakin hari semakin dewasa rohani. Bentuk kami Tuhan, dan kami siap melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Semoga tayangan ini memberkati Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.